Karena dialah zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Dia tinggikan angkasa dari langit bagian tenda tanpa tiang-tiang penyangga. Lautan dia cairkan sebagai bukti kekuatannya. Gunung-gunung dia kencangkan sebagai bukti keagungannya. Bumi dia hamparkan sebagai bukti kemuliaannya. Maha suci Allah atas apa yang sering disekutukan oleh manusia. Mulai hari ini sampai akhir zaman nanti, tidak ada hukum yang lebih adil mengatur hidup manusia kecuali hukum Allah. Tidak ada agama yang paling Allah ridhai kecuali agama Islam. Dan tidak ada kekuasaan yang paling indah kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berserah diri kepada Allah untuk senantiasa taat dan tunduk kepada perintah Allah. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salam serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita, idola kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang penuh dengan kesederhanaan, seorang pemimpin yang tidak pernah menyulitkan orang lain, seorang pemimpin yang hidup bersahaja dengan pribadi dan keluarganya. Apabila sendalnya putus, dia jadi sendiri. Bajunya yang sobek, dia kandang sendiri. Tapi beliau adalah seorang pemimpin. Apabila menghadapi musuh-musuh Allah dengan strategi tempurnya, dengan keberaniannya, mampu menaklukkan dua imperium dunia, dua superpower dunia, Romawi dan Persia. Manusia telah apakah beliau? Tak ubah seperti lumut yang sangat dalam, yang ternyata di dalamnya dihiasi dengan akhlakul karimah dan pribadi yang sangat indah. Semoga salawat dan salam dapat tercurah kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para istri-istrinya, kepada para keluarganya, dan semoga kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini adalah umat Nabi yang senantiasa istiqomah, istitoah, isti'anah dalam setiap memperjuangkan syariatnya dan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita kelak mendapatkan bagian dari syafaatul uzma yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang suka mencontoh, yang mudah baginya untuk meniru orang lain. Apabila dia melihat seorang tokoh yang dia tokohkan, maka dia akan meniru segala tingkah lakunya, perbuatannya, bahkan seakan-akan ruh manusia yang dia contoh itu ada pada dirinya. Tapi sayangnya kita berada di masa krisis tauladan, krisis panutan, krisis idola yang dijadikan panutan oleh banyak masyarakat adalah para pecundang-pecundang. Manusia-manusia yang membawa kepada kejayaan Islam, yang tidak memperbaiki negeri dan bangsa ini, apalagi dapat mengajak manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang ada di atas sana, mereka yang jadikan panutan, mereka yang jadikan idola. Kita lihat banner-banner yang ada di pinggir jalan. Untuk apa dibuat? Untuk dimunculkan tokoh-tokoh, public figure, contoh di masyarakat. Mau dibawa kemana bangsa kita? Mau dibawa kemana generasi kita dan masyarakat kita? Tatkala yang mereka contoh adalah manusia-manusia yang tidak memperbaiki negeri ini. Nah, di pemerintahan. Yang hanya mengejar syahwatnya, yang hanya membuat manusia tenggelam dalam arus yang tidak jelas menuju api neraka. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bukankah Allah Subhanahu wa taala
telah mengutus para nabinya untuk menjadi contoh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada suri teladan, panutan, contoh pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada uswah yang paling terbaik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lah manusia-manusia yang pantas kita jadikan contoh dan panutan. Mereka lah manusia-manusia yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Dengan petunjuk mereka lah kita meniti berjalan dalam kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam di seluruh dunia melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian mereka berkurban. Sebagian mereka berangkat haji, tawaf di rumah Allah, melempar jamaah, menyembelih kurban-kurban mereka. Siapa yang mereka contoh? Siapa yang mereka ikuti? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah manusia dengan wajahnya yang tampan, parasnya yang cantik, hartanya, kekayaannya, jabatannya, kehebatan dalam berbicara pantas dijadikan contoh dan panutan? Wallahi jemaah, karena Nabi Ibrahim menjadi panutan dan contoh untuk umat manusia setelah beliau melalui ujian yang sangat panjang sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi dzalimin." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, dengan fase-fase ujian yang sangat panjang. Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian tersebut. Allah mengatakan, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku hendak menjadikan engkau pemimpin untuk umat manusia. Aku hendak menjadikan engkau panutan untuk umat manusia. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Qala wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan anak keturunanku sebagai panutan untuk umat manusia. Qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Tetapi orang-orang zalim tidak akan mendapatkan apa yang aku janjikan, karena mereka tidak pantas menjadi panutan dan contoh untuk umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah, mendapatkan ayah dalam keadaan musyrik, mendapatkan kaum yang tidak suka atas dirinya. Ayahnya mengusir dia, kaumnya hendak membunuh dia. Tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, bukan karena mempertahankan jabatannya, bukan karena mempertahankan harta yang dia miliki, tapi dia siap dilemparkan ke dalam api karena hanya mempertahankan la ilaha illallah. Kita lihat bagaimana pasukan kaum yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia buat api yang sangat besar untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya mereka bisa menyiksa Ibrahim. Kenapa mereka tidak membuat api unggun kecil saja, lemparkan Ibrahim ke dalamnya? Mereka ingin menunjukkan arogansi mereka. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api dengan janin alat pelontar, datanglah Jibril alaihissalam menawarkan jasa dan bantuan kepada Ibrahim.